Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngulik sesuatu yang, ya kita semua lakukan tiap hari, tapi mungkin nggak terlalu kita pikirin dalam-dalam. Tidur. Sumber kita kali ini bab 5 dari buku yang Anda bagikan. Judulnya aja udah bikin penasaran. Tidur, misteri terbesar otak. Judul yang menarik ya. Emang banyak banget yang belum kita tahu soal tidur. Iya kan? Kedengarannya tidur itu, ya, kebutuhan dasar aja. Kayak makan, minum, atau zaman sekarang, wah, koneksi internet yang kenceng. Iya betul. Tapi ternyata tidur ini sepenting itu loh, serius deh. Sampai-sampai kurang tidur itu dari dulu udah dijadiin alat siksa. Itu fakta sejarah yang cukup mengerikan ya, tapi sekaligus nunjukin betapa vitalnya tidur buat fungsi tubuh dan mental kita. Anehnya, banyak dari kita yang kayaknya utang tidur terus nih. Tapi, sering nggak sadar efeknya bisa separah apa. Jalanin aja gitu. Seringkali dianggap sepele ya, paling cuma ngantuk bersoknya. Padahal dampaknya jauh lebih dalam. Nah, makanya misi kita sekarang, kita mau bongkar bareng-bareng sains di balik tidur, berdasarkan bab ini. Kenapa sih kita butuh tidur? Terus gimana otak kita ngaturnya? Dan kenapa, ini yang paling bikin penasaran, kenapa meskipun penting banget, tidur ini masih aja nyimpen banyak misteri? Yuk, kita mulai. Siap, mari kita bedah. Oke, bab ini langsung ngegas di awal, bilang betapa vitalnya tidur. Tadi kita udah singgung soal siksaan kurang tidur itu, serem juga ya mikirinnya. Tapi poin pentingnya, yang ditekankan lagi, banyak orang nggak sadar konsekuensi kurang tidur ini. Betul sekali. Seringkali kita anggap tidur itu cuma, ya, matiin badan sebentar buat istirahat pasif. Padahal pas kita terlelap, otak kita itu justru lagi sibuk banget. Banyak proses biologis fundamental yang terjadi yang cuma bisa optimal jalan pas kita tidur. Jadi ini jauh dari sekedar istirahat pasif. Oke, kalau gitu gimana caranya tubuh kita tahu kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun? Kayak ada tombolnya gitu. Bab ini ngenalin kita sama konsep jam internal, namanya irama sirkadian. Katanya diatur sama bagian kecil di otak, suprachiasmatic nucleus atau SCN. Iya, SCN. Letaknya di hipotalamus. Nah, siklusnya itu sekitar 24 jaman, makanya namanya sirkadian, dari bahasa Latin circadium, sekitar 1 hari gitu kan ya. Gimana sih cara kerjanya SCN ini? Ini sangat peka terhadap sinyal dari luar, terutama cahaya. Cahaya terang, khususnya yang ada spektrum birunya, seperti cahaya matahari pagi, itu jadi sinyal paling kuat buat SCN. Sinyal buat reset jam tubuh kita setiap hari. Oh, jadi kayak tombol reset tiap pagi gitu? Persis, sinyalnya kayak, oke, ini pagi mulai aktivitas. Cahaya ini juga nahan produksi hormon yang bikin ngantuk, yaitu melatonin. Nah, sebaliknya, pas cahaya mulai redup di sore atau malam hari, SCN ini ngasih sinyal, oke, waktunya siap-siap istirahat. Produksi melatonin mulai naik, bikin kita ngerasa ngantuk. Nah, ini dia nih masalahnya di era modern. Kita kan dikelilingi cahaya buatan terus-terusan. Lampu rumah, layar TV, komputer, HP. Wah, itu pasti ngaco dong jam alami kita. Banget. Ini salah satu tantangan terbesar buat ritme sirkadian kita sekarang. Cahaya buatan, terutama cahaya biru dari layar di malam hari, itu bisa nipu SCN. Otak kita jadi mikir, loh kok masih siang? Akibatnya produksi melatonin ketahan, kita jadi susah tidur atau kualitas tidurnya keganggu. Bab ini ngasih contoh klasik soal jet lag. Penulisnya cerita pengalaman terbang dari Inggris ke Singapura. Itu kan beda waktunya lumayan jauh ya, 7 jaman. Iya, jet lag itu contoh paling jelas gimana kacaunya kalau jam internal kita nggak sinkron sama lingkungan. Intinya, SCN di otak penulis itu masih nyetel waktu Inggris. Jadi pas di Singapura udah malam dan harusnya tidur, badannya masih ngerasa sore atau siang. Ya jelas susah tidur. Terus, bab ini katanya ngasih strategi ngatasinnya. Pakai cahaya juga. Betul, senjatanya ya cahaya lagi. Tapi penggunaannya harus strategis, nggak bisa asal kena cahaya terang. Strategis gimana tuh maksudnya? Kayak milih waktu yang pas buat jemuran. Bisa dibilang gitu. Kuncinya ada di timing paparan cahaya terang relatif terhadap satu titik penting, suhu tubuh terendah kita atau temin. Temin ini biasanya terjadi beberapa jam sebelum kita biasa bangun tidur secara alami. Nah, kalau kita terbang ke arah timur, kayak ke Singapura tadi, kita kan perlu majuin jam tubuh kita biar cocok sama waktu lokal. Oke, majuin jam tubuh. Caranya, kita perlu cari paparan cahaya terang setelah kita melewati temin kita. Ini ngasih sinyal ke SCN, hey, ayo mulai hari lebih awal. Oke.
Terus kalau ke barat? Kalau terbang ke barat, kita perlu mundurin jam tubuh. Berarti kita cari cahaya terang di sore atau malam hari, tapi sebelum kita mencapai temin. Sinyalnya jadi, harinya belum selesai nih, tahan dulu tidurnya. Wah, keren juga ya bisa nge-rate jam tubuh gitu. Tapi kayaknya butuh perencanaan dan disiplin banget ya buat ngelakuinnya. Memang, nggak gampang, apalagi pas lagi capek perjalanan. Terus ada cerita lagi nih yang menarik, soal ekspedisi Arctic Helen Chersky. Di sana kan ada fenomena matahari tengah malam, terang terus 24 jam. Gimana mereka ngatur tidur kalau nggak ada siklus gelap terang alami sama sekali? Nah, di kondisi se-ekstrem itu, sinyal cahaya jadi nggak bisa diandalkan. Kuncinya jadi pindah ke sinyal waktu sosial dan rutinitas yang super ketat. Waktu makan, waktu kerja, waktu sosialisasi, semuanya harus di jam yang sama tiap hari. Jadwal yang konsisten ini jadi semacam penanda waktu pengganti, Zeitgeber istilahnya, buat SCN. Oh, jadi rutinitas itu bisa jadi pengganti matahari ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan hal-hal kecil kayak tradisi makan malam spesial tiap Sabtu, itu ternyata bantu banget ngasih patokan ritme mingguan ke otak di tengah kondisi yang monoton. Ini mirip sama pengalaman penulisnya pas lockdown pandemi. Bikin rutinitas khusus kayak pesan makanan di akhir pekan, itu jadi cara buat nandain berlalunya waktu. Masuk akal sih. Rutinitas emang ngebantu banget ngasih struktur. Terus, ini ada lagi yang lebih aneh. Ikan gua Meksiko. Mereka kan buta total, hidup di gelap abadi di dalam gua. Tapi kok katanya masih punya irama harian? Gimana ceritanya itu? Iya, ini salah satu penemuan yang bikin para ilmuwan sirkadian garuk-garuk kepala sekaligus takjub. Riset nunjukin, meskipun udah evolusi jutaan tahun di kegelapan total, sampai kehilangan mata fungsional, ikan ini masih punya jam sirkadian internal yang jalan terus. Serius? Terus ngapain dia punya jam kalau nggak ada matahari? Itu dia pertanyaannya. Lebih aneh lagi, jam internal mereka ini ternyata masih bisa di-setel ulang kalau dikasih cahaya buatan. Mereka bisa deteksi cahaya lewat pigmen khusus di kulitnya. Hah? Lewat kulit? Iya. Ini nunjukin betapa dalamnya mekanisme jam sirkadian ini tertanam dalam biologi makhluk hidup. Bahkan ketika lingkungan eksternal udah nggak ngasih siklus terang gelap lagi, kenapa dipertahankan? Masih jadi misteri evolusioner. Gila sih itu. Oke, jadi yang pertama tadi, jam sirkadian. Sedirijen 24 jam. Tapi ada faktor lain juga kan yang bikin kita ngantuk. Rasanya makin lama kita melek, makin pengen tidur aja. Di bab ini disebut tekanan tidur atau sleep pressure. Ini beda lagi ya sama jam sirkadian? Beda, tapi kerjanya barengan sama jam sirkadian buat ngatur kapan kita tidur dan bangun. Tekanan tidur ini lebih ke sistem akumulasi. Anggap aja kayak baterai ngantuk. Selama kita bangun dan otak kita aktif, sel-sel otak kan pakai energi. Nah, salah satu produk sampingan atau sampah dari metabolisme energi ini adalah zat kimia namanya adenosin. Adenosin ya? Iya, adenosin ini pelan-pelan numpuk di salah satu area otak, namanya basal forebrain, selama kita terjaga. Makin lama kita melek, makin banyak adenosin yang numpuk. Nah, penumpukan adenosin inilah yang menciptakan tekanan atau dorongan homeostatis untuk tidur. Pas kita tidur, kadar adenosin ini dibersihin lagi, tekanannya jadi turun. Aha, ini pasti ada hubungannya sama kopi. Bab ini jelasin peran kafein kan di sini. Tepat sekali. Kopi, teh, minuman energi, itu kan andalannya kafein. Nah, molekul kafein ini bentuknya mirip banget sama adenosin. Jadi, kafein bisa nempel di reseptor adenosin di otak kita, ngeblokir tempat yang seharusnya diisi sama adenosin. Oh, jadi kayak ngambil kursi gitu ya? Persis. Ibaratnya, kursi buat adenosin didudukin sama kafein. Akibatnya, otak nggak ngerasa kalau adenosin udah numpuk banyak. Sinyal ngantuknya jadi ketahan. Makanya, kita jadi merasa lebih segar dan nggak ngantuk setelah minum kopi. Tapi kalau udah ngantuk parah, kadang kopi nggak mempan ya? Bisa jadi, kalau adenosinnya udah terlalu banyak numpuk, kafein mungkin kalah saing buat ngisi reseptor. Bab ini juga nyinggung sedikit soal potensi ketergantungan kafein. Kalau kita rutin minum kopi, otak bisa beradaptasi dengan nambahin jumlah reseptor adenosin. Akibatnya, kita butuh dosis kafein lebih tinggi buat dapat efek yang sama. Dan kalau nggak minum kopi, bisa ngerasain withdrawal, kayak sakit kepala atau lemes. Mirip mekanisme adiksi lain. Oke, jadi ada dua sistem utama. Jam sirkadian yang ngasih tahu kapan sebaiknya tidur, dan tekanan adenosin yang ngasih tahu seberapa butuhnya kita tidur. Terus, gimana otak akhirnya memutuskan klik sekarang tidur atau klik sekarang bangun? Kayak ada saklar utamanya gitu?
Ada cerita sejarah menarik lagi nih dari Konstantin von Economo yang nemuin pola aneh pas wabah encephalitis lethargica atau penyakit tidur setelah Perang Dunia I. Wah, ini salah satu kisah detektif medis klasik di neurologi. Von Economo, dokter Austria, dia teliti banget ngamatin pasien-pasien penyakit misterius ini. Gejalanya aneh-aneh. Ada kelompok pasien yang tidur terus, lemes banget, susah dibangunin, letargi. Setelah mereka meninggal dan otaknya diperiksa, Von Economo nemuin ada kerusakan spesifik di bagian belakang hipotalamus. Hipotalamus lagi ya. Terus? Nah, ada kelompok pasien lain yang gejalanya kebalikannya. Mereka justru nggak bisa tidur sama sekali, insomnia parah banget. Pas otaknya diperiksa, kerusakannya beda tempat, adanya di hipotalamus bagian depan, dekat persilangan saraf optik. Wow, dari situ dia langsung dapat ide. Cerdas banget dia. Dari pola kerusakan yang berkebalikan ini, dia menyimpulkan kalau hipotalamus ini pasti pusat kontrol tidur dan bangun. Dia berteori ada pusat pemicu tidur di hipotalamus depan dan pusat pemicu bangun di hipotalamus belakang. Kerusakan di pusat bangun bikin tidur terus, kerusakan di pusat tidur bikin melek terus. Keren. Meskipun penyebab penyakitnya sendiri masih misteri katanya. Iya, sampai sekarang penyebab pasti encephalitis lethargica itu masih diperdebatkan. Ada yang bilang komplikasi flu Spanyol, ada yang bilang virus lain, ada yang bilang autoimun. Tapi idenya Von Economo soal peran hipotalamus sebagai saklar tidur bangun, ini terbukti benar dan jadi dasar pemahaman kita sekarang. Nah, kalau model modernnya gimana ngejelasin saklar ini? Udah lebih detail pasti ya? Jauh lebih detail. Sekarang kita pahamnya ini bukan sekedar dua pusat terpisah, tapi lebih kayak sistem jungkat-jungkit atau saklar flip-flop yang saling terhubung. Di satu sisi, jungkat-jungkit ada kelompok sel saras yang jadi sistem pemicu bangun. Mereka ini pakai neurotransmitter pembangkit kayak histamin, ya, yang dilawan obat antihistamin ngantuk itu, oreksin atau hipokretin, serotonin, dan noradrenalin. Tugas mereka bikin korteks serebral kita tetap aktif dan waspada. Oke, itu sisi bangun. Sisi satunya? Sisi satunya adalah sistem pemicu tidur. Pusat utamanya ada di hipotalamus depan tadi, area VLPO. Mereka pakai neurotransmitter penghambat, terutama GABA. GABA ini tugasnya ngerem aktivitas di sistem pemicu bangun dan juga di korteks serebral, bikin kita jadi tenang dan akhirnya tertidur. Terus gimana biar stabil? Biar nggak gampang bolak-balik tidur bangun terus? Kuncinya di hubungan saling menghambat, mutual inhibition, antara dua sistem ini. Kalau sistem bangun lagi aktif kuat, dia otomatis neken aktivitas sistem tidur. Sebaliknya, pas sistem tidur mulai dominan karena dorongan dari jam sirkadian dan adenosin, dia gantian neken keras sistem bangun. Mekanisme saling kunci ini menciptakan stabilitas. Jadi, kita cenderung dalam kondisi bangun yang stabil atau tidur yang stabil, nggak gampang goyang di antaranya. Transisinya relatif cepat, kayak saklar lampu aja, on atau off. Oh, jadi itu yang bikin kita nggak tiba-tiba ketiduran pas lagi ngobrol gini, atau kebangun tiap 5 menit pas tidur? Dikit aja light sleeper, ada yang tidurnya pules banget heavy sleeper. Menarik, menarik. Oke, jadi kita udah lumayan kebayang nih, gimana kompleksnya mekanisme ngatur tidur bangun. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih kita repot-repot tidur? Rasanya kan kadang, aduh, sayang banget waktu ya, sepertiga hidup dipakai tidur. Bab ini ngebantah teori lama soal hemat energi. Katanya tidur 8 jam itu cuma hemat sekitar 135 kalori. Iya, itu setara sama sebungkus keripik kentang kecil aja. Nggak sebanding sama resiko dimangsa atau nggak produktif selama 8 jam kan? Pasti ada alasan evolusi yang jauh lebih kuat dari sekedar hemat energi. Nah, apa aja tuh alasan kuatnya menurut bab ini? Bab ini ngebahas beberapa fungsi vital tidur yang didukung banyak bukti penelitian. Yang pertama dan mungkin paling jelas kita rasakan, pembelajaran dan konsolidasi memori. Nah, ini dia. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Kalau lagi kurang tidur, mau belajar hal baru, ngapalin materi ujian, rasanya susah banget nempel di otak. Betul, kurang tidur itu terbukti secara signifikan mengganggu kemampuan otak kita untuk membentuk memori baru. Proses yang namanya encoding. Terutama di bagian hipokampus, yang kayak pintu gerbang memori baru. Kalau hipokampusnya capek karena kurang tidur, dia susah nerima informasi baru. Contoh baby brain yang sering dialami orang tua baru dengan bayi itu kan sering banget dikaitkan sama kurang tidur kronis. Susah fokus, gampang lupa. Dan nggak cuma soal masukin info baru ya. Tidur setelah belajar juga penting kan? Penting banget. Ini bagian kedua dari fungsi memori, konsolidasi.
Setelah informasi baru masuk ke hipokampus, dia perlu diproses dan disimpan biar jadi memori jangka panjang yang stabil. Proses ini terjadi secara optimal saat kita tidur. Pas tidur, terutama pas fase tidur dalam, slow wave sleep, dan tidur REM, otak kita kayak lagi memutar ulang pengalaman hari itu, nguatin koneksi saraf yang relevan, dan mindahin memori dari hipokampus yang kapasitasnya terbatas ke hard disk yang lebih besar di korteks cerebral. Kalau kita nggak tidur cukup setelah belajar, proses konsolidasi ini jadi nggak maksimal. Memorinya bisa gampang hilang. Makanya disaranin tidur cukup sebelum dan sesudah ujian ya? Tepat. Tidur cukup sebelum ujian biar otak siap nerima info. Tidur cukup setelah belajar buat ngunci infonya. Terus, kebutuhan tidur kan juga beda-beda sepanjang usia. Bayi tidur banyak banget, remaja juga kayaknya butuh lebih banyak, terus orang tua tidurnya jadi lebih sedikit. Itu gimana kaitannya sama memori? Iya, kebutuhan tidur emang berubah drastis. Bayi bisa tidur 16 jam atau lebih. Remaja idealnya 8-10 jam. Orang dewasa 7-9 jam. Kenapa anak-anak dan remaja butuh lebih banyak? Dugaan kuatnya karena otak mereka lagi dalam fase perkembangan super pesat dan belajar intensif. Mereka butuh lebih banyak waktu tidur buat semua proses konsolidasi memori dan pembentukan sirkuit otak itu. Kalau orang tua gimana? Mereka tidurnya sering lebih pendek dan gampang kebangun? Apa berarti mereka butuh lebih sedikit tidur? Nah, ini persepsi yang keliru. Bab ini menekankan, meskipun lansia cenderung tidur lebih sedikit dan kualitas tidurnya menurun, tidur dalamnya berkurang, lebih sering kebangun, bukan berarti kebutuhan tidur mereka jadi lebih sedikit. Malah, banyak studi nunjukin korelasi antara kualitas tidur yang buruk pada lansia dengan penurunan fungsi kognitif, masalah memori, dan bahkan peningkatan risiko kematian. Jadi, mungkin penurunan memori pas tua itu ada hubungannya sama tidur yang jelek bertahun-tahun. Itu hipotesis yang sangat menarik dan lagi banyak diteliti. Apakah penurunan tidur berkualitas ini menyebabkan penurunan kognitif? Atau sebaliknya, penurunan kognitif yang bikin susah tidur? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi keduanya? Hubungan sebab akibatnya masih kompleks buat dibuktikan, tapi korelasinya kuat. Oke, fungsi pertama memori dan pembelajaran. Fungsi kedua yang dibahas ini kedengarannya futuristik. Siklus bilas otak atau sistem glimfatik. Ini penemuan yang relatif baru ya. Iya, ini penemuan yang cukup menggemparkan di dunia neuroscience, dipublikasikan sekitar tahun 2013 oleh tim Maiken Nedergaard di University of Rochester. Mereka nemuin mekanisme pembersihan sampah di otak yang aktifnya terutama pas kita tidur. Pembersihan sampah. Kayak petugas kebersihan gitu. Iya, analogi yang pas. Jadi, otak kita kan menghasilkan banyak produk limbah sisa metabolisme sel saraf pas kita bangun dan aktif. Nah, tim Nedergaard nemuin, pas tikus lagi tidur, ada aliran cairan otak, cairan cerebrospinal atau CSF, yang menyiram jaringan otak jadi jauh lebih deras dibanding pas bangun. Kok bisa lebih deras pas tidur? Ternyata, pas tidur, sel-sel otak, terutama sel glial yang jadi penyokong sel saraf, itu agak menciut sedikit ukurannya. Ini bikin ruang atau celah di antara sel-sel otak jadi lebih lebar, sekitar 60% lebih lebar. Nah, celah yang melebar ini ngasih jalan buat CSF buat ngalir lebih lancar dan ngebilas keluar protein-protein sampah yang numpuk di sela-sela sel pas kita bangun tadi. Makanya disebut sistem glimfatik, gabungan glial dan limfatik. Sampah apa aja tuh yang dibersihin? Ada yang penting banget. Salah satu sampah utama yang jadi fokus penelitian sistem glimfatik ini adalah protein amyloid beta atau A-beta. Anda mungkin pernah dengar protein ini. A-beta, oh yang numpuk jadi plak di otak penderita Alzheimer itu ya? Tepat sekali. Penumpukan plak A-beta adalah salah satu ciri patologis utama penyakit Alzheimer. Nah, penemuan sistem glimfatik ini langsung memunculkan hipotesis kuat, mungkin salah satu fungsi vital tidur adalah untuk membersihkan A-beta dari otak secara rutin setiap malam. Wah, ini implikasinya gede banget dong. Jadi kalau kita sering kurang tidur, A-beta ini bisa numpuk dan ningkatin resiko Alzheimer di kemudian hari. Itu hipotesis yang lagi jadi pusat perhatian banyak riset sekarang. Ada studi awal pada manusia yang hasilnya cukup bikin kaget. Cuma kurang tidur 1 malam aja, udah bisa ningkatin kadar A-beta di cairan otak dan di area hipokampus sekitar 5%. Serius? Cuma semalam? Iya, tentu ini studi kecil dan butuh konfirmasi lebih lanjut. Tapi ini ngasih gambaran betapa cepatnya efek kurang tidur ke proses pembersihan otak ini.
Kondisi lain kayak sleep apnea obstruktif, di mana orang sering berhenti napas pas tidur, itu juga udah lama dikaitkan sama peningkatan risiko gangguan kognitif ringan dan demensia. Mungkin karena tidurnya fragmen banget, sering kebangun, jadi sistem limfatiknya nggak kerja optimal. Atau bisa juga karena kekurangan oksigen otaknya. Atau kombinasi keduanya. Ini area riset yang sangat aktif. Gila, jadi tidur itu kayak servis cuci otak tiap malam ya? Fungsi ketiga, stabilitas emosional. Nah, kalau yang ini sih nggak perlu jadi ilmuwan kayaknya buat ngerasain ya. Haha, betul. Pengalaman sehari-hari udah jadi bukti. Anak kecil kalau kurang tidur kan rewelnya minta ampun, nangis terus. Orang dewasa juga sama aja kan? Jadi gampang sensi, gampang marah, baperan. Iya, koneksinya jelas banget. Dan riset ilmiah, seperti yang dari UC Berkeley yang dikutip di bab ini, mengkonfirmasi observasi sehari-hari itu dengan data objektif dari scan otak. Mereka nemuin, setelah 1 malam nggak tidur sama sekali, aktivitas di amigdala, itu bagian otak yang jadi pusat deteksi ancaman dan respons emosi kayak takut dan marah, meningkat drastis, sampai 60% lebih aktif. Wah, 60%? Pantesan jadi gampang meledak ya? Sementara itu, di saat yang sama, aktivitas di korteks prefrontal, bagian otak yang lebih rasional, tugasnya ngontrol impuls, ngatur emosi, bikin keputusan, malah menurun. Jadi nggak seimbang dong? Persis, keseimbangan antara pusat emosi dan pusat kontrol jadi terganggu. Amigdala jadi ugal-ugalan tanpa rem yang cukup dari korteks prefrontal. Makanya kita jadi lebih reaktif secara emosional, susah ngontrol respons, dan cenderung lihat dunia jadi lebih negatif atau mengancam. Bab ini juga nyinggung soal studi lain yang nunjukin kurang tidur bikin kita jadi negative thinking. Lebih gampang ingat pengalaman buruk daripada yang baik atau netral. Iya, itu studi dari kelompok Tempesta. Mereka nemuin adanya bias memori negatif setelah kurang tidur. Mungkin ini nyambung ke amigdala yang overaktif tadi. Otak jadi lebih sensitif sama hal-hal negatif. Kalau dipikir dari sisi evolusi, mungkin ada gunanya juga. Kalau kita lagi dalam kondisi rentan, kurang tidur, mungkin lebih adaptif buat lebih waspada sama potensi bahaya. Tapi ya, di kehidupan modern, bias negatif ini seringkali bikin kita stres dan cemas berlebihan. Terus, ada konsep menarik dari Matthew Walker yang dibahas juga. Soal tidur untuk melupakan, tidur untuk mengingat. Ini maksudnya gimana sih? Kok bisa melupakan sekaligus mengingat dalam tidur? Agak kontradiktif. Kedengarannya emang paradoks ya. Idenya Walker itu begini, tidur, khususnya tidur fase REM, Rapid Eye Movement, itu punya 2 peran penting buat memori emosional. Peran pertama, mengingat. Tidur REM bantu nguatin dan nyimpen isi atau konten dari memori itu sendiri. Kejadiannya apa, siapa yang terlibat, di mana terjadinya. Peran kedua, melupakan. Di saat yang sama, tidur REM ini diduga bantu melepaskan atau menetralkan muatan emosional yang nempel di memori tersebut. Jadi kita tetap ingat kejadiannya, tapi intensitas rasa sakit, takut, atau marahnya itu berkurang seiring waktu berkat proses terapi semalam ini. Oh, jadi kayak ngedit film. Adegannya disimpan tapi musik sedihnya dikecilin volumenya gitu ya? Analogi yang bagus. Walker berhipotesis, kalau proses melupakan emosi di tidur REM ini gagal atau terganggu, ini bisa berkontribusi ke kondisi kayak PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, di mana memori traumatisnya balik lagi dan lagi dengan muatan emosi yang masih sama kuatnya, belum netral. Wah, teori yang menarik banget. Tapi ini udah pasti bener. Nah ini dia. Hipotesis Walker ini sangat berpengaruh, tapi masih jadi bahan perdebatan dan penelitian aktif. Nggak semua studi mendukung ide ini. Ada beberapa studi lain yang hasilnya malah nunjukin kalau tidur, terutama tidur REM, justru bisa memperkuat koneksi antara memori dan emosi negatif, bukan melemahkannya. Jadi masih belum jelas ya? Betul. Mekanisme pasti gimana tidur berinteraksi dengan pemrosesan emosi jangka panjang itu masih kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Perlu lebih banyak riset lagi. Terus mimpi gimana? Kan kita sering mimpiin hal-hal yang emosional atau bikin cemas. Apa mimpi itu bagian dari proses melupakan atau mengingat emosi ini? Hubungan antara mimpi dan fungsi tidur lainnya itu juga masih jadi salah satu misteri besar. Mimpi emang sering banget diwarnai emosi kuat, dan seringkali tema mimpi kita nyambung sama kekhawatiran atau kejadian emosional yang kita alami pas bangun. Ada teori yang bilang mimpi itu semacam simulasi atau latihan buat ngadepin situasi emosional di lingkungan yang aman, otak kita sendiri. Jadi kita bisa berlatih ngatur emosi. Tapi ada juga teori lain yang lebih skeptis, bilang mimpi itu mungkin cuma efek samping aja, kayak screensaver otak. Aktivitas saraf yang acak pas tidur REM, terus korteks kita berusaha bikin cerita dari sinyal-sinyal acak itu.
Jadi fungsi pastinya mimpi masih tanda tanya besar ya. Bisa dibilang begitu. Meskipun sangat menarik buat dipelajari dan dipikirkan, fungsi biologis atau psikologis mimpi yang pasti itu masih elusif. Wah, nggak kerasa ya. Kita udah ngulik banyak banget dari bab 5 ini. Jelas banget sekarang kalau tidur itu jauh dari sekedar mati suri sementara. Ini proses yang super aktif, super penting. Iya, aktif dan fundamental banget. Mulai dari ngatur jam internal lewat SCN dan cahaya, ngelola tekanan tidur pakai adenosin, sampai ke peran vitalnya buat konsolidasi memori, cuci otak dari sampah A-beta via sistem glimfatik, dan jaga kestabilan emosi kita. Kompleks banget. Betul. Dan semua penemuan ini, meskipun udah banyak yang kita tahu, tetap aja masih nyisain banyak pertanyaan. Tidur ini benar-benar salah satu perbatasan terakhir dalam pemahaman kita soal otak. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik buat Anda di rumah. Coba pikirkan, mengingat betapa dalamnya pengaruh tidur ke memori, ke emosi, bahkan ke pembersihan fisik otak yang mungkin terkait sama penyakit degeneratif kayak Alzheimer, bayangkan kalau suatu saat nanti, di masa depan, kita benar-benar bisa memahami dan katakanlah secara sengaja memanipulasi atau meningkatkan fase-fase tidur tertentu. Misalnya, kita bisa nambahin porsi tidur dalam buat ningkatin memori atau ngatur tidur REM buat bantu orang ngatasin trauma. Wah, Bagaimana hal itu bisa mengubah kemampuan kognitif kita, kesehatan mental kita, atau bahkan mungkin memperpanjang usia sehat otak kita? Tentu saja ini juga langsung membuka kotak Pandora pertanyaan etis yang perlu kita pertimbangkan matang-matang. Tapi potensinya luar biasa kan? Pertanyaan yang keren banget, sekaligus ya agak bikin merinding juga ya buat dipikirin lebih jauh. Semoga obrolan mendalam kita kali ini ngasih Anda semua perspektif baru yang lebih kaya tentang dunia tidur yang misterius tapi sangat vital ini ya. Sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya.